Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6 yang hebat. Bertemu lagi dengan Bu Yesi masih dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kata baku dan kalimat efektif. Namun sebelum itu kalian juga harus tahu apa yang dimaksud dengan kata baku dan kalimat efektif. Nah, kata baku yaitu kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. PUEBI adalah sebuah kitab yang berisi tentang ejaan-ejaan dan bahasa dan pedoman umum bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu kata baku digunakan dalam situasi resmi seperti pidato atau sedang melakukan rapat dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kata baku bisa dilihat di Kamus Bahasa Indonesia. Misalkan kalian mau melakukan pengecekan tentang suatu kata, kalian bisa mengeceknya melalui KBBI atau KBBI online. Misalkan kalian bisa download melalui Play Store atau bisa melihat di Google. Selanjutnya, ini adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Baik, bisa kalian lihat kata tidak baku di sini ada kata apotik. Sedangkan pembenaran untuk kata bakunya adalah apotek. Kemudian ijazah. Ijazah adalah kata tidak baku. Kata bakunya bagaimana? Yaitu ijazah dengan menggunakan Z. Nasihat seharusnya adalah nasihat. Atlet. Nah, itu bukan kata baku. Kata bakunya adalah atlet. Kemudian jadwal. Itu juga tidak baku. Kata bakunya apa? Jadwal dengan menggunakan huruf W. Baik, itu adalah beberapa contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Selanjutnya, ini adalah contoh paragraf yang di dalamnya mengandung kata tidak baku. Nah, untuk selanjutnya kalian cari kata tidak baku dan kalian ubah menjadi kata baku. Nah, sekarang kita cari sama-sama ya, anak-anak. Nah, di sini Bu Yesi ambil dari buku Bu Pena. Kita baca sama-sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, ras, agama, dan budaya. Tentu tidak mudah untuk menyatukan keberagaman tersebut. Nah, di sini ada kata keberagaman. Kira-kira apakah keberagaman itu termasuk kata baku? Nah, ini ya Bu Yesi kasih garis merah. Kata keberagaman itu adalah kata tidak baku. Bu Yesi tulis di sini. Nah, sedangkan kata bakunya apa? Kata bakunya adalah keberagaman. Tuh. Kemudian kita lanjutkan membaca. Akan tetapi, dengan saling menghormati dan menghargai, keberagaman tersebut memiliki nilai tersendiri dan membuat Indonesia semakin indah. Di Indonesia terdapat peribahasa. Nah, di sini ada kata peribahasa. Peribahasa di sini apakah sudah baku? Tidak. Nah, di sini bisa tulis peribahasa. Kata peribahasa seharusnya adalah peribahasa. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa tersebut memiliki arti yang mendalam bagi Indonesia. Ada kata arti. Di sini juga tidak baku. Kata bakunya adalah arti dengan menggunakan huruf I. Kita lanjut.
Yaitu apabila kita bersatu, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat. Kata kuat tidak menggunakan W, ya, berarti masuk ke dalam kata tidak baku. Seharusnya adalah kuat, tidak menggunakan huruf W. Oke. Akan tetapi, apabila kita terpecah belah, maka kita akan hancur. Peribahasa tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman. Nah, di sini ada kata kepribadian. Ini juga tidak baku. Kata bakunya bagaimana? Kata bakunya adalah kepribadian, bukan kepribadian. Baik, itu anak-anak untuk contoh dari kalimat. Sekarang kita lanjut, yaitu ke tugas. Nah, ini adalah tugas untuk kalian. Kalian cari di teks paragraf tersebut, kemudian kalian tulis dalam tabel seperti pada contoh sebelumnya, ya, seperti pada contoh sebelumnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa yang baik dan benar yang bisa berpedoman pada ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang benar. Jadi kalau kalimat itu tidak benar, maka bukan dikatakan kalimat efektif. Baik. Nah, dalam kalimat itu harus mengandung unsur yang namanya subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kalau dalam kalimat itu tidak mengandung 4 poin ini atau 2 poin saja minimal, yaitu terdapat subjek dan predikat. Tapi kalau keseluruhan tidak mengandung 4 poin ini, maka bukan dikatakan kalimat. Maka itu dinyatakan sebagai pernyataan, ya, bukan kalimat. Nah, apa sih itu subjek? Subjek itu adalah pelaku kegiatan. Kemudian predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Kegiatan apa? Nah, misalkan makan, minum, berjalan, berdiri, dan lain sebagainya, itu adalah predikat. Selanjutnya yaitu objek. Objek adalah benda. Benda yang dilakukan. Misalkan makan apa? Makan nasi. Makan apa? Makan misalkan pentol, makan bakso, dan lain sebagainya. Maka benda itu dikatakan sebagai objek. Selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan dibagi menjadi 2, yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Tempat di mana maksudnya? Misalkan Rifki makan nasi di dapur. Nah, berarti di kata-kata di dapur itu menunjukkan keterangan tempat. Nah, sekarang contoh keterangan waktu. Misalkan tadi pagi Rifki pergi ke pasar. Nah, kata tadi pagi itu menunjukkan keterangan waktu. Oke, begitu ya Nana. Nah, dalam kalimat efektif itu terdapat 4 poin yang harus kita sesuai. Ya, yang pertama yaitu harus sesuai ejaan yang benar. Ya. Contohnya bisa dikatakan sebagai kalimat efektif, yaitu tadi mengandung
SPOK. Apa itu? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Maka itu bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Kalau tidak mengandung 2 itu atau 4 itu, maka bukan kalimat efektif. Oke. Contoh di sini, Ali membersihkan sepeda di depan rumah. Nah, di sini S-nya siapa? Yaitu Ali. Subjeknya adalah Ali. Subjek tadi apa? Pelaku. Kemudian predikat. Predikat tadi apa? Kegiatan. Kegiatannya Ali apa? Membersihkan. Membersihkan apa? Objek. Objeknya apa? Sepeda. Kemudian di mana Ali membersihkan? Di depan rumah. Maka di depan rumah adalah keterangan tempat. Baik, selanjutnya contoh selanjutnya yaitu Dea membersihkan sepeda di belakang rumah. Nah, di sini ada ejaan yang salah. Di mana? Yaitu ada di tanda tanya yang ada di akhir kalimat. Apakah ini termasuk kalimat tanya? Bukan. Dia membersihkan sepeda di belakang rumah. Ini adalah kalimat pernyataan. Maka tidak perlu menggunakan kata tanya. Ya, tidak perlu menggunakan tanda tanya. Seharusnya adalah tanda titik. Yang kedua, kalimat efektif harus sistematis. Sistematif itu urut, teratur. Ya. Contoh, diharapkan hadir tepat waktu bagi para peserta. Nah, ini kalimatnya kurang enak didengar ya anak-anak. Nah, seharusnya bagaimana? Para peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu lebih enak didengar ya anak-anak ya. Tuh. Kemudian, selanjutnya yaitu kalimat efektif tidak boleh boros. Tidak boros dan bertele-tele. Contoh di sini, para siswa-siswa sedang bekerja bakti di halaman sekolah. Nah, kalian lihat yang ibu guru kasih tanda merah. Ada kata para, ada kata siswa-siswa. Yang itu berarti adalah pemborosan kata. Bagaimana bisa? Ya, para itu menunjukkan banyak. Siswa-siswa itu juga banyak. Berarti di sini sangat banyak sekali. Itu adalah pemborosan kata. Seharusnya bagaimana? Seharusnya cukup digunakan salah satu. Seperti contoh yang ada di bawahnya itu. Para siswa sedang melakukan kerja bakti di halaman sekolah. Itu sudah menunjukkan banyak ya. Jadi siswanya cukup dipilih salah satu saja. Atau contoh di bawahnya lagi, paranya yang dibuang. Jadi tinggal siswa-siswa sedang melakukan kerja bakti di halaman sekolah. Seperti itu ya. Itu tidak pemborosan kata. Yang keempat, kalimat efektif tidak boleh ambigu. Ambigu itu apa? Bermakna ganda. Ya, ambigu adalah bermakna ganda. Contoh, ibu memberitahu kepada tetangga. Kata tahu ini memiliki dua arti. Bisa tahu adalah benda atau tahu adalah info. Nah, di mana? Nah, kalian harus jelas dulu ibu memberitahu tentang apa. Misalkan ibu memberitahu kepada tetangga bahwa misalkan besok ada vaksin, misalkan seperti itu. Nah, berarti di situ menunjukkan tahu adalah tahu info. Atau tahu misalkan tahu yang dibeli dari pasar, ibu memberitahu tetangga dari misalkan hasil beli dari pasar. Nah, berarti harus jelas kalimatnya. Gitu ya anak-anak. Baik. Untuk selanjutnya kita lihat yaitu tugas yang kedua. Kalau tadi tugas yang pertama tentang kata baku, tugas yang kedua adalah tentang kalimat efektif. Masih sama, kalian cari di sini kalimat tidak efektif. Dari 5 kalimat tidak efektif ini kalian rubah menjadi kalimat efektif. Ya, seperti yang sudah Bu Yesi contohkan, ya.
Contoh nomor 1, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Itu ada kata yang boros ya. Ada pemborosan kata di situ. Nah, silakan kalian cari. Sama dengan nomor 2, dia yang kabur membawa dompet saya. Nah, kalimatnya tidak jelas. Ya, kurang tepat di situ. Kalian buat menjadi kalimat yang lebih tepat. Ketiga, kakak sakit sehingga kakak tidak bisa datang ke sekolah. Ada pemborosan kata juga. Nisa masuk ke dalam ruang kelas. Nah, kalian lihat di situ kira-kira yang salah apa, yang kurang tepat apa? Jangan masuk ke sekolah jika kamu merasakan keadaan sakit. Nah, itu juga ya anak-anak. Oke, itu tugas kalian. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian kirim ke WA grup wali kelas kalian masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.